Sekelompok mahasiswa yang terdiri atas beberapa orang dengan tahun lahir yang sama. Manakah peristiwa berikut yang memiliki peluang paling besar jika dipilih satu mahasiswa dari mahasiswa yang memiliki tahun lahir yang sama? Jadi peluang terpilih mahasiswa ya dari mahasiswa semuanya yang memiliki tanggal lahir ya, tahun lahir yang sama. Oke, mana peluang paling besarnya teman-teman? Kita mulai dari option yang A. Oke. 3 orang dari 25 mahasiswa memiliki tahun lahir yang sama. Berarti jawabannya yang A itu sama dengan 3/20. Oke, 25. Yang B, kita punya 5 orang dari 15 mahasiswa yang memiliki tahun lahir sama. Berarti ini 5/15. Yang C-nya 6 dari 15 mahasiswa, berarti 6/15. Yang D-nya 5 orang dari 25 siswa, berarti 5 dari 25. Yang E 6 orang dari 25, berarti yang E itu 6 orang dari 25. Oke. Ternyata cara paling mudahnya kalian tinggal melihat bagian yang bawah itu boleh teman-teman ya. Ketika per 25 atasnya misalkan 6. Di sini aku punya 6/25, 6/15. Maka semakin besar penyebut, nilainya akan semakin kecil. 6 dibagi 10 dengan 6 dibagi 1, maka akan lebih besar 6 dibagi 1. Gitu kan? Maka ini jelas kita eliminasi karena ada 6/15. Ada 6/15, ada 5/15. Penyebutnya sama, tapi atasnya lebih gede 6 dibanding 5, maka ini pasti lebih kecil. Nah, itu ya. Apalagi yang ini jelas kalah juga. Maka tinggal 3/25, 6/15, jelas kalah juga yang A. Jawabannya tinggal 1 yang nilainya paling besar. Peluangnya terbesar adalah 6/15. Diambil 2 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli, yaitu 5, 6, 7, P, dan Q, yang tidak harus berbeda. Berarti boleh sama, ya kan? Apa selisih kedua? Apakah, oke, hati-hati, pertanyaan soal yang kalau ketemu apakah ini agak serem nih. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Nah, jadi ini sudah pernah aku bahas di kelas online Alfaiz yang mungkin nanti aku akan jelaskan terkait fasilitasnya apa aja, tapi fokus ke sini dulu. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Berarti kalau ketika pertanyaan apakah, maka teman-teman ketika menjawab iya, maka udah cukup untuk menjawab pertanyaan. Ketika teman-teman menjawab apakah selisih keduanya kurang dari 9, teman-teman bisa jawab tidak aja gitu maksudnya, tidak, maka teman-teman juga sudah menjawab pertanyaan. Jadi pernyataan 1, 2 itu bisa nggak sih buat menjawab apakah selisih keduanya kurang dari 9. Tapi ketika pernyataan ini membuat jawaban kalian bisa iya, bisa tidak, maka pernyataan itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ketika sebuah bilangan selisihnya itu kurang dari 9, berarti ya kita ambil karena ini bilangan asli, berarti 8 ya, paling gedenya 8. Oke. Ketika dia 9, berarti dia tidak kurang dari 9. Sekarang gini, supaya selisihnya kurang dari 9 ketika dia bilang asli, maka ini kan terkecil 5, maka di sini minimalnya harus 14 biar selisihnya itu 9, mentok di 9 ya. Berarti angka-angkanya itu supaya dia selisihnya kurang dari 9, maka angkanya harusnya seperti ini, lebih gampang ya. PQ-nya itu harus kurang dari 14. Nah, jadi ketika dia 13 sama 5 itu masih bisa gitu ya. Ketika dia 14 sama 6 dia masih bisa ya. Jadi bisa 14 ya untuk dengan 5 pasangan dengan 5 ya kan. Gini berarti. Oke, biar gampang. Oke ya. Oke, 5 ya. Ketika nanti 6 maka ininya kurang dari 15. Ketika dia 7 maka PQ-nya itu harus kurang dari 16 ya. Supaya apa? Supaya selisihnya itu tetap kurang dari 9. Nah, sekarang kita coba cari tahu nilai PQ-nya itu berapa sih gitu ya. Nah, yang pertama P tambah Q kurang dari 10. Karena P sama Q itu bilangan asli ya, maka ketika aku jawab ini 8, ini 1, boleh ya. Jadi dia nilainya masih 9. Ketika teman-teman jawab ini 7, ini 1 juga boleh. Intinya P tambah Q nilainya kurang dari 10. Ya, coba kalian ambil P sama Q itu bilangan yang paling tinggi. Coba misalkan Kak, bilangan tertinggi antara P sama Q pasti 8 Kak. Nggak mungkin lebih dari 8. Misalkan kalian milihnya ini 9. 9 tambah 1 udah lebih daripada kurang dari 10 tadi gitu kan. Nah, sedangkan P tambah Q nilainya itu kurang dari 10, berarti mentoknya 9. Kalau kalian ambil 9, maka nggak mungkin gitu kan, karena ini bilangan asli. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai 8,
8 dengan 5 selisihnya kurang dari 9. 8 dengan 6 selisihnya kurang dari 9. 8 dengan 7 kurang dari 9. Apalagi kalau kalian mengambil 7. 7 dengan 5 kurang dari 9, 7 dengan 6, 7 dengan 7 juga kurang dari 9. Maka semua nilai P dan Q untuk pernyataan 1 itu kurang dari 9 selisihnya. Maka ini bisa untuk menjawab pertanyaan. Gitu cara ngerjainnya. Berikutnya, P kali Q sama dengan 10. Berarti P-nya itu bisa aja 9 kali 1 gitu kan ya. Karena kan intinya kurang dari 10, berarti bisa 9, bisa 8. Misalkan aku mau kali 4 kali 2, bisa 8 kali 1, bisa, intinya kurang dari 10. Ketika teman-teman ambil ini 9 misalkan, 9 dengan 5 selisihnya juga tetap kurang dari 9. 9 dengan 6, 9 dari 7, dan seterusnya itu juga sama, dia selisihnya kurang dari 9 teman-teman. Nah, karena 2 ini juga bisa untuk menjawab pertanyaan, maka 1 cukup, 2 itu juga cukup. Maka jawabannya yang di pernyataan 1 saja cukup, dan pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab apakah selisih keduanya kurang dari 9. Soal tahun 2023. Diambil 3 bilangan secara acak dan dari 5 bilangan asli. Maka ini kata kunci. Nah, bilang asli. 3, 5, 7, MN. Apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. M tambah N ganjil, M kali N ganjil. Kak, aku kasih tipsnya dulu kak. Mendapatkan bilangan ganjil. Ketika ganjil, ya kan, dikali dengan ganjil, maka misalkan ya 3 kali 3, 5 kali 5, maka hasilnya akan ganjil. Jadi kalau genap dikali ganjil atau sebaliknya, ganjil kali genap, pasti dia akan genap. Ketika genap dikali dengan genap, maka hasilnya juga genap. Maka ganjil itu diperoleh ketika semua angkanya itu ganjil. Jadi ketika ada 3 bilangan itu ganjil semua, maka nanti akan terjawab apakah ketiga bilangan tersebut ketika dikalikan akan ganjil. Syaratnya berarti 3-3-nya itu harus ganjil. Ketika teman-teman milih 3 bilangan dari 3, 5, 7, MN, mungkin kalau milih 3, 5, 7, ketika dikalikan, karena dia ganjil semua, pasti 3 kali 5 kali 7, hasilnya akan ganjil. Tetapi kita tidak tahu M sama N. Ketika M-nya ganjil misalkan, berarti 3 kali 5 kali M, karena ganjil semua, pasti hasilnya ganjil. Tapi kalau misal salah satu dari M sama N, genap gitu, pasti nggak akan terbentuk bilangan ganjil. Gitu. Jadi jawabannya nggak cukup nih, kalau M sama N salah satunya ada yang genap nih, atau dua-duanya genap nih. Nah, sekarang kita akan coba. M tambah N ganjil. Ketika 2 bilangan dijumlah, kan ini dikali ya teman-teman ya, ini dikali ya. Nah, kalau jumlah beda lagi syaratnya. Kalau genap tambah genap, dia akan genap, ya kan? Genap tambah ganjil, dia akan ganjil. Genap, bilangan genap misalkan 2 ditambah 3, ya kan? Dia akan ganjil, gitu. Tapi kalau misalkan ganjil tambah ganjil, dia malah jadi genap. Misalkan 1 tambah 1, 3 tambah 3 gitu. Artinya kalau M tambah N itu ganjil, berarti salah satu antara M sama N itu adalah bilangan genap. Misal M-nya yang genap. Ketika M-nya genap, maka teman-teman ketika kalian ambil 3, 5, 7 sama N, itu masih bisa mendapatkan bilangan ganjil perkaliannya. Tetapi kalau 3, 5 terus M, karena M-nya ini genap, maka nggak terbentuk bilangan ganjil. Maka pernyataan 1 ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil? Jawabannya bisa iya ketika kita pakai N. Tapi bisa genap ketika kita menggunakan M, maka ini jawabannya tidak cukup. Nah, gitu caranya. Memang ini soal paling hot ya, pernyataan 1, 2, 3, 4 ini. Kok 1, 2, 3, 4. Pernyataan 1 dan 2 ini yang paling hot ya. Kalau pernyataan 1, 2, 3, 4 masih agak mending deh ngerjainnya. Ini yang paling sulit ya. Hati-hati teman-teman. Yang kedua, M kali N ganjil. Maka bilangan yang dikali hasilnya ganjil, bilangan itu pasti ganjil dengan ganjil. Maka di pernyataan kedua, M-nya ganjil, ya kan? N-nya juga ganjil. Ketika kalian mau ngambil 3, 5, 7M, tetap ganjil. 3, 5, 7N, tetap ganjil. Apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil untuk pernyataan kedua? Maka jawabannya iya. Untuk pernyataan kedua, M sama N ganjil, maka jawabannya akan terjawab untuk pernyataan 2. Dan ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, karena 1 nggak cukup, 2-nya cukup, jawabannya yang B. Nomor 5, tersedia 6 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Oke, ini soal hubungan P dan Q yang pertama kali itu muncul di tahun 2019 terkait soal peluang 6 kursi yang disusun berjajar. Banyak susunan 2 orang duduk pada kursi yang disediakan. Ada 6 orang, dia mau duduk, ada 6 kursi. Nah, orang yang mau duduk itu ada 2 orang. Bisa kita sebut aja ini orang A, ini orang B. Oke, maka orang A itu punya berapa kemungkinan untuk duduk? Karena ada 6 kursi, maka A itu bisa memilih 6 kemungkinan untuk duduk. Ketika A sudah memilih kursi yang nomor 2 misalkan, maka kursinya itu nomor 2 nggak mungkin didudukin sama B. Karena satu kursi untuk 1 orang. Berarti B cuman memiliki berapa kemungkinan? Ketika satu kursi sudah dipilih A, maka B hanya punya 5 kemungkinan kursi. Ketika dikali banyak caranya ada 30. Nah, P-nya itu 30, Q-nya itu juga 30. Berarti jawabannya sama yang C.